pemirsa, hari ini saya akan otak-atik angka kelahirannya Betran. Ada apakah di angka ini? Apakah ada keberuntungan yang begitu besar? Ataukah ada yang perlu diwaspadai? Dan bagaimanakah karakter Betran ini menurut angka lahir? Betran lahir di tanggal 14 Maret 2005. Dia berada di angka root 6. Angka root 6 ini adalah simbol dari uang, juga simbol dari pengasuhan, pemeliharaan. Nah, makanya jangan heran ketika Betran ini begitu sayang kepada adik-adiknya dan adik-adiknya begitu nempel, karena Betran ini memiliki sifat pemeliharaan, pengasuhan yang begitu besar. Karena di angka 6 ini rela berkorban demi orang-orang yang disayanginya. Dan ini juga kalian bisa lihat loh ya, dari keseharian Betran yang begitu sayang kepada adik-adiknya, juga suka memelihara binatang. Itu memang bagian dari karakternya yang sangat sayang kepada sesama, memiliki sisi kemanusiaan yang begitu tinggi. Kemudian Betran ini juga orangnya cepat panik, cepat gelisah, seperti Ruben juga ya. Kalau ada apa-apa dia langsung, waduh gimana ya ini, gimana ya, seperti itu. Ada kepanikan, ada keresahan yang dia alami. Ada angka 25. 2 itu pembicaraan, komunikasi. 5 itu adalah keras kepala atau prinsip. Jadi dia kalau bicara itu ya harus sesuai dengan prinsipnya. Jadi kurang mau mendengarkan pendapat orang lain, harus sesuai dengan apa yang dimauinya. Kemudian juga ada angka 57 teman-teman. 5775. Ada di mana dia akan bertemu dengan orang yang memiliki status sosial yang tinggi. Nah, ini sudah kebuktikan. Pada masa kecilnya dia bertemu dengan Ruben Onsu, diadopsi dan hingga sekarang tinggal dengan Ruben. Kemudian angka 75 ini juga ada potensi ke ranah hukum. Entah dia yang melaporkan atau dia yang dilaporkan, dan ini juga sudah terjadi di mana saat dia tinggal dengan Ruben banyak sekali yang menghujat dan pada akhirnya Ruben melaporkannya. Ada proses hukum juga kan di sini. Ada angka 87, dia sosok yang kuat, bekerja keras. Kemudian juga ada angka 7, angka pertolongan, angka penggemar. 27 juga ada di sini bawah, di mana dia memiliki penggemar yang luar biasa, memiliki karisma juga yang luar biasa untuk Betran ini. Dan pada akhirnya penggemar-penggemar ini bisa menguntungkan Betran menjadi ladang cuan di dalam karirnya. Ini untuk Betran ya. Selanjutnya, Betran ini juga memiliki kemampuan presenter kalau mau diasah loh ya. Dan saat ini kalau Betran disekolahkan di kaitannya dengan komunikasi itu sangat bagus sekali, karena dia nanti bisa menjadikan pengganti ayahnya di masa depannya nanti. Ada presenter, ada kelebihan di presenter di sini ya. Ada angka-angka, kode-kode di mana dia nanti ada kaitannya dengan presenter atau menyanyi sambil membawa acara. Ini sangat bagus sekali untuk Betran ini. Nah, kemudian di sini juga ada angka 64. Dia akan mengelola keuangannya sesuai dengan perencanaannya. Jadi dia nggak foya-foya. Segala sesuatunya sangat diperhitungkan. Nah, kemudian juga ada sakelnya di sini Betran ini ternyata. Ada angka 45. Nah, kalau sudah saklek ini juga agak susah dibilangi kalau ada maunya. Dan di hari tuanya ada angka 9. Angka 9 ini adalah angka di mana Betran bisa dibilang nanti mapan, kaya. Cuma diwaspadai Betran kalau kamu bekerja sama dengan seseorang harus teliti apakah orang ini surat-suratnya lengkap. Nah, apakah orang ini bisnisnya ilegal atau tidak dan lain sebagainya. Ini dinasehati juga untuk Betran ya, untuk kedepannya harus hati-hati dalam menjalin kerjasama dengan seseorang. Periksa kelengkapan suratnya,
harus legal, jangan ilegal. Karena di sini ada potensi menjalankan bisnis yang kalau nggak hati-hati bisa ke arah sana. Jadinya veteran ini juga harus hati-hati dalam bekerja sama menjalin dengan siapapun. Harus dilihat dulu backgroundnya orangnya seperti apa, ya. Nah teman-teman, dari angka kelahiran veteran ini bisa diambil kesimpulan, veteran bekerja keras, tapi veteran juga mudah gelisah dan resah. Juga ada sakleknya. Dan dia juga memiliki keberuntungan karena saat kecilnya dia bertemu dengan sosok yang spesial, sosok yang memiliki derajat kehidupan yang lebih tinggi, yaitu Ruben Onsu itu tadi ya teman-teman. Dan di sini veteran juga ada angka keberuntungan 876, 678. Nah, ini adalah angka keberuntungan di dalam diri veteran ya teman-teman. Jadi seperti yang kita lihat, veteran ini memang beruntung banget. Dari kehidupannya di NTT, dia harus membantu neneknya untuk jualan ikan. Kemudian dia dipertemukan dengan Ruben. Semuanya itu karena keberuntungan dari takdir yang berada di nasib. Juga disarankan dalam bisnis, ambillah bisnis jangka pendek yang perputaran uangnya cepat. Ada angka 93 soal. Kita beralih di tahun 2024, veteran ini ada apakah? Nah, ada angka 88 teman-teman. Tahun 2024 adalah tahun di mana dia mendapatkan gosip-gosip. Dia dihujani dengan gosip kedekatannya dengan Sarwenda. Kemudian ditambah lagi proses perceraian orang tua angkatnya, itu membuat dirinya down. Makanya ada angka 88. Tekanan mental, stres, depresi yang dia alami di tahun 2024. Ada angka 15. Angka 15 ini adalah angka di mana dia akan lebih tenang hidupnya jika dia pergi dari rumahnya. Nah, kenapa ada angka ini? Ternyata ada kaitannya dengan depresi, stres yang dia alami di tahun 2024 yang disangkut pautkan bahwa dia ada hubungan spesial dengan Sarwenda. Makanya ketika wujudnya meninggal, kemudian dia terbang ke NTT, maunya nggak balik ke Jakarta. Karena ada depresi kalau dia balik ke Jakarta. Dan kemudian dibujuklah dia untuk balik ke Jakarta demi masa depannya. Pada akhirnya dia balik lagi ke Jakarta. Dan 15 ini kan udah kejadian juga buat veteran ini. Jadi di sini di tahun 2024 ini cobaan veteran ini luar biasa. Beban pikiran terutama di stresnya, di depresinya yang dia alami karena hujatan netizen ya. Ada angka 87, 78, untungnya ada angka ini. Veteran kuat menghadapi semuanya itu. Nah, kemudian juga di akhir-akhir tahun ada angka 66. 66 ini tidak mudah untuk mendapatkan uang. Kalaupun ada yang masuk uangnya nanti bisa untuk biaya yang lainnya. Jadi keluar masuk uangnya untuk tahun 2024 veteran ini ya teman-teman. Jadi teman-teman, untuk veteran ini tahun 2024 sangat-sangat menderita sekali. Sangat depresi, sangat stres, dan bahkan dia inginnya untuk tinggal di NTT. Karena ya itu tadi, beban pikiran yang dia alami, mendengarkan hujatan-hujatan netizen dan lain sebagainya. Tapi untungnya dia sosok yang kuat di sini untuk veteran itu ini ya. Kemudian di sini yang perlu diwaspadai di tahun 2024 ini ada angka 53, di mana angka 53 ini adalah angka kepanikan ya. Kemudian juga ada angka 38, 3 itu elemen api, 8 itu elemen api. Jadi ketidakpikiran panjang atau dia tidak mikir panjang atau gerusa-gerusu yang pada akhirnya dia bisa memutuskan sesuatu dikarenakan dorongan-dorongan, kekesalan, amarah dan lain sebagainya. Nah, disinilah
pada akhirnya membuahkan adanya depresi. Ingin saya prediksi saat ini bagaimanakah situasi kondisi kejiwaan veteran ini karena menghadapi orang tua angkatnya lagi proses perceraian. Kalau masalah gosip hubungan dia dengan Sarwenda saat ini sudah tertepis dengan gosip baru ya. Gosip baru Sarwenda dengan karyawannya. Waduh, kasihan sekali Sarwenda ini. Banyak sekali gosip yang menerpahnya. Ya, mari kita lihat di sini bagaimanakah kejiwaan veteran saat ini. Apakah stresnya sudah mereda ataukah bagaimana? Semoga saja bisa terselesaikan dengan baik ya untuk veteran ini. Langsung saya ambil 5 ya. Ada simbol raja tongkat, ada simbol halaman pedang kegigian, ada simbol halaman jangkir, simbol raja jangkir, simbolnya Ruben ini keluar ya. Kemudian ada 1 jangkir. Jadi di sini simbol-simbol depresinya nggak ada udah. Jadi perasaan veteran ini sudah lebih baik daripada kemarin-kemarin saat dia digosipkan dengan Sarwenda. Nah, di sini ada simbolnya raja tongkat, raja jangkir. Simbol dari Ruben keluar, simbol dari ayah angkatnya keluar. Nah, harapannya, ada harapan loh ya ini dari veteran untuk ayahnya. Harapannya, walaupun saat ini ada proses perceraian, harapannya veteran buat ayahnya ini ada simbol halaman jangkir. Jangkir itu simbol perasaan ya teman-teman. Dia berharap ayahnya dengan bundanya bisa bersatu kembali, memulai dari langkah-langkah baru ini. Ada 1 halaman ada 1 simbol jangkir. Jadi untuk pikiran veteran saat ini sudah agak rileks ya, sudah agak baik daripada dibanding yang dulu-dulu. Dan di sini yang keluar malah harapan veteran buat ayahnya, walaupun dalam proses perceraian ada simbol halaman pedang, kegigihan menghadapi sesuatu masalah. Nah, harapannya veteran, ayah jangan bercerai. Mari kita hidup bersama-sama. Ya. Mari kita hidup bersama-sama kembali, membina kembali, memulai kembali dari awal. Karena apa ya? Karena dia juga sayang pada ayah bundanya kan. Kalau berpisah tentunya dia juga merasa kehilangan, walaupun sering ketemu ya, sering ketemu dengan Ruben, tapi bagaimanapun juga dia sudah dewasa, dia mengerti makna dari perceraian itu seperti apa. Apalagi di masa kecilnya dia juga keluarganya bercerai dan dia merasakan akibat dari perceraian itu. Nah, di sini harapannya, ayo ayah, kembali kita membina hubungan yang lebih baik lagi, mulai dari awal.